Universitas Muhammadiyah Surakarta gelar workshop strategi dan tantangan penyusunan skema di era digital untuk studi kompetensi profesi. Kegiatan ini dapat memverifikasi mahasiswa UMS dengan dua produk utama yaitu lulusan UMS dan keahlian yang bersertifikasi. Biro Kerjasama Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta menyelenggarakan workshop strategi dan tantangan penyusunan skema di era digital yang menghadirkan Mulyanto, Wakil Rektor 5 Bidang Kerjasama dan Urusan Internasional UMS Supriyono, dan Ketua LSP Lembaga Sertifikasi Profesi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Acara workshop strategi dan tantangan penyusunan skema di era digital ini diikuti oleh 50 peserta dari berbagai fakultas biro yang ada di UMS. Menurut Wakil Rektor 5 Bidang Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta Supriyono, UMS sedang mengajukan lisensi skema P1 yang berjumlah 7 skema yang dapat memverifikasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan dua produk utama yakni lulusan UMS dan keahlian yang bersertifikasi. Wakil Rektor 5 Bidang Kerjasama dan Urusan Internasional UMS Supriyono menjelaskan ajuan skema untuk disempurnakan guna mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, LSP kita kan belum dapat license. Nah, untuk dapat license itu kita ada skema yang sudah di-approve. Harus sudah ada skema yang sudah di-approve. Nah, kita sudah mengusulkan 7 skema, namun perlu koreksi, perlu revisi gitu ya. Nah, ini kita mengundang beliau Bapak Dr. Andes Mulyanto itu dalam rangka memberikan sharing pengetahuan terkait dengan penyusunan skema sehingga nanti revisi kita itu berjalan dengan lancar dan baik gitu. Untuk harapannya dengan setelah skema ini lolos, Prof, harapannya apa untuk mahasiswa yang akan mengikuti? Jadi gini, tadi saya sampaikan ya bahwa salah satu kualifikasi lulusan itu adalah mereka punya kualifikasi tertentu. Nah, dengan berbekal dia mendapatkan sertifikasi profesi tertentu, maka kemudian mereka mudah mendapatkan pekerjaan. Ketua LSP Universitas Muhammadiyah Surakarta Zulfikar juga menyampaikan bahwa saat ini Universitas Muhammadiyah Surakarta sudah mempersiapkan 7 skema LSP yang berkaitan dengan digitalisasi. Jadi LSP itu adalah sebuah lembaga sertifikasi profesi yang berada di lingkungan universitas. Nah, lembaga itu juga harus dilisensi atau diakui keberadaannya oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, untuk mencapai lisensi itu memang kita melalui proses yang sangat panjang ya. Jadi lembaga sertifikasi profesi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini awalnya proses awalnya di bulan Agustus ya 2022 ya. Namun karena ada ada acara muktamar sehingga kami fokus pada acara muktamar dan agak terlambat gitu ya. Nah, sebenarnya BNSP sendiri itu sudah memberikan dorongan kepada kita segera dilakukan proses selanjutnya ya. Jadi pada awalnya kita itu mengajukan ya. Jadi ketika mengajukan itu juga prosesnya juga panjang ya, di mana rektor itu harus memberikan semacam SK kepada tim ya. Kemudian ada badan pengarahnya, kemudian siapa yang akan menjadi direktur, kemudian manajer yang ada di lembaga itu. Nah, setelah itu selesai, itu kami ajukan ke BNSP. Nah, pada saat diajukan BNSP, kemudian BNSP merespon dengan cara kita disuruh presentasi di sana, ya presentasi terkait dengan apakah kita itu serius membuka lembaga sertifikasi profesi, ya. Nah, saya mengatakan bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta itu punya potensi yang sangat besar, ya. Karena apa? Tadi dikatakan oleh Prof. Supriyono bahwa kita itu setiap tahun itu hampir 8.000, ya. Padahal sementara gitu ya, banyak perguruan tinggi yang kecil-kecil saja sudah punya sudah punya LSP. Padahal mereka itu mungkin setiap tahunnya tidak sampai 500. Nah, kita yang sudah besar ini sebenarnya sangat diharapkan oleh BNSP agar kita itu segera berdiri gitu ya. Karena sangat besar potensinya. 8.000 setiap tahun. Artinya setiap lulusan itu
butuh mereka itu tersebar di masyarakat, mereka itu butuh dengan pengakuan dari lembaga sertifikasi profesi untuk masuk ke dalam dunia kerja gitu ya. Bisa dijelaskan Pak mengenai 7 skemanya? Nah, untuk 7 skemanya kami memang meramu skema itu berasal dari usulan prodi-prodi yang ada di lingkungan UMS ya. Kami kumpulkan ada prodi industri, kemudian prodi ekonomi, kemudian prodi teknik gitu ya. Nah, di antara mereka itu kalau misalnya kami itu mengusulkan terlalu banyak gitu ya, maka BNSP akan lebih lama dalam mengkoreksinya sehingga akan lebih lama lagi kita dapat lisensi. Maka kita mengusulkan 7 saja ya berdasarkan rapat yang kami sampaikan. Itu apa aja? Rapat itu memberikan usulan. Yang pertama adalah marketing digital ya. Jadi dalam marketing digital ini nanti kita meng-hire ya, lulusan-lulusan yang potensial misalnya dari ekonomi, FKIP juga ya. Kemudian dari teknik juga ya. Kemudian ada kewirausahaan ya. Skema kewirausahaan yang kedua, itu juga nanti akan tersebar pesertanya dari hampir semua prodi di universitas ya. Kemudian ada teknik akuntansi ya. Jadi teknik akuntansi yang kita ajukan itu ya bisa dari dunia usaha di PDU di FKIP dan akuntansi sendiri. Kemudian ada iklan digital ya, periklanan digital. Nah, jadi di sini juga merupakan skema yang diberikan kepada LSP untuk prodi-prodi yang ada di seluruh prodi di UMS. Kemudian yang terakhir itu ada skema yang menarik gitu ya, yaitu K3 ya, K3 atau tentang kesehatan kerja ya. Ini meskipun K3 tapi sangat mungkin juga diikuti oleh lulusan-lulusan yang prodinya sosial gitu ya. Karena misalnya mereka butuh keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. Dari industri, dari teknik sipil, itu mereka banyak mengajukan dan bahkan dari kesehatan ya. Nah, itulah skema-skema yang sudah kami usulkan dan hari ini alhamdulillah sudah pada tahap koreksi evaluasi. Sementara itu pada bagian lain, narasumber Mulyanto menyampaikan terdapat 3 pilar sebagai syarat tenaga kerja kompeten, yakni standar kompetensi sebagai rujukan atas kebutuhan pasar kerja, program diklat berbasis standar kompetensi untuk menghasilkan peserta didik yang menguasai kompetensi lembaga dan juga sertifikasi kompetensi pada standar kompetensi untuk memastikan kompetensi peserta didik oleh LSP. Alwi memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.